Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita masih bersama dengan Dirjen IKT Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Masih ada Osman Kansong, Pak Dirjen. Ini mungkin kita lebih perjelas lagi kepada masyarakat nanti dampak positifnya atau hal apa yang bisa dimaksimalkan lagi ketika Impres nomor 1 tahun 2022 ini bisa optimal, Pak. Ya, jadi ada 4 aspek, ya 4 aspek utama. Pertama, memperluas kepesertaan dan kepatuhan iuran dengan cara menjadi syarat untuk pelayanan publik. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi dengan demikian menjadi peserta BPJS adalah mandatori ya, atau keniscayaan ya, atau keharusan begitu. Selama ini kan kita sudah melakukan yang sifatnya edukasi ya, mengajak masyarakat untuk menjadi anggota BPJS secara sukarela begitu ya. Tetapi ya sampai tadi ya angkanya kita sebutkan masih 86%. Ya, kita harus mencapai target 98%. Nah, ini adalah salah satu cara. Kalau dia bersifat mandatori, bersifat keniscayaan, maka orang diharapkan akan menjadi peserta BPJS. Kedua, peningkatan akses dan mutu layanan JKN. Ya, sehingga tidak hanya pesertanya yang bertambah, tapi layanannya juga makin bagus dan makin luas. Ya, masyarakat yang mendapat manfaat dari layanan JKN ini. Ya, kalau masyarakatnya makin banyak yang ikut kan berarti makin luas, ya, makin luas layanannya. Ini terutama untuk rakyat miskin. Tadi kan saya sampaikan ini bersifat gotong royong. Jadi yang mampu mensubsidi yang miskin, yang tidak mampu, yang kaya mensubsidi yang miskin, yang sehat mensubsidi yang sakit. Kira-kira begitu prinsipnya begitu. Nah, sehingga kalau makin banyak orang, katakanlah orang mampu, tadi asumsinya kan kalau orang bisa beli tanah, bisa jual beli tanah misalnya begitu, ini kan sebetulnya masuk kategori mampu. Nah, nanti dia ini kan bergotong royong untuk yang tidak mampu kan, kalau dia menjadi peserta. Begitu juga yang umroh tadi itu, yang perpanjang STNK misalnya. Jadi dia bisa membantu ya, bisa bergotong royong sehingga pelayanan kesehatan ini ya bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketiga ini penguatan peran pemerintah daerah. Jadi Pemda dalam Impres itu memang ditegaskan ya apa tugas pemerintah daerah. Dalam hal ini ya Pemda tentu saja ikut membiayai ya kepesertaan masyarakat yang tidak masuk DJSN ya, namun dianggap miskin di daerahnya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa buat masyarakat miskin ya tetap punya hak untuk mendapat layanan kesehatan dan tidak perlu membayar kalau dia memang tidak mampu karena dibayari oleh pemerintah, termasuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini begitu. Nah, yang keempat, perbaikan tata kelola. Ya, perbaikan tata kelola, perbaikan ini akan memberi pelayanan yang baik kepada dan tertata kepada para peserta. Nah, jadi begini ya, kadang-kadang kita lihat karena banyak peserta yang tidak tertib begitu, ya bayarnya begitu sakit begitu baru menjadi peserta. Ini kan membuat tata kelolanya jadi tidak begitu baik pelayanan kesehatannya. Tetapi sekarang kalau semua orang, makin banyak orang yang menjadi peserta, maka tata kelola pelayanan kesehatannya ini akan baik ya karena ada cukup anggaran ya untuk melayani masyarakat dari kesehatan. Nah, jadi saat ini ada 86% penduduk Indonesia ya telah tadi kita sudah sebutkan sudah menjadi peserta BPJS. Nah, kemudian untuk penduduk miskin atau tidak mampu ini dibiayai oleh pemerintah masuk sebagai PBI. PBI itu penerima bantuan iuran, begitu ya, penerima bantuan iuran. Nah, jadi sekali lagi mereka yang tidak mampu ini akan tercover dengan mekanisme PBI tadi itu, penerima bantuan iuran begitu.
Baik, tentunya tadi ada satu kalimat dari Pak Dirjen, kalau masyarakat sudah banyak yang ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan ini, maka sistem pengelolaan dari BPJS Kesehatan akan lebih bagus. Baik, Ya, pertanyaan selanjutnya juga berkaitan Pak Dirjen dengan banyaknya jumlah masyarakat di Indonesia dan begitu luasnya geografis Indonesia ini, bagaimana cara pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia ini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan? iya, pemerintah melalui Kementerian Sosial ini akan memberikan perhatian serius ya tentang akurasi data, ya data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, DTKS ini jadi basis data ini untuk program bantuan sosial pemerintah di semua kementerian termasuk Jaminan Kesehatan Nasional JKN ya yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Nah, data penerima bantuan iuran ini dipersyaratkan merupakan warga miskin ya dan memiliki nomor induk atau NIK. Ya. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan itu disebutkan bahwa identitas paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang NIK begitu kan. Nah, jadi begini, meski jumlah masyarakatnya banyak, tapi kalau datanya ini baik, ya baik, maka kita akan lebih mudah, ya akan lebih mudah memastikan setiap warga negara Indonesia dapat terdata kepesertaan program JKN. Nah, ini juga kaitannya dengan tugas Kominfo sebetulnya. Oke. Ya, misalkan di daerah-daerah 3T, ya bagaimana ini mereka bisa mengecek misalnya kepesertaannya. Nah, karena itu penting untuk mempercepat transformasi digital, ya menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Seperti saya sampaikan tadi kan tugas Kominfo itu salah satunya dalam konteks Inpres. Inpres JKN ini adalah menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi begitu. Nah, jadi ini akan memperluas. Jadi gampang pendataannya bisa dilakukan secara digital begitu kan. Baik, berarti dari segi pendataan ini tidak terlalu masalah, pemerintah sudah mempersiapkan hal agar masyarakat ini bisa terdata semuanya sebagai peserta BPJS Kesehatan gitu ya Pak. Iya, iya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan persoalan ini ya berangsur-angsur begitu. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Pak Dirjen, pemirsa tetap bersama kami dalam program Juru Bicara.